Ada shalom Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi lebih semangat shalom. Apa kabar? Kita semua diberkati luar biasa. Saya mau lihat tangan yang diberkati luar biasa. Pada hari ini kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali kami bisa melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kembali kami datang beribadah. Baik kami yang beribadah secara langsung maupun secara live streaming, kami percaya kuasa Tuhan terjadi atas setiap kami. Maka kami percaya Tuhan Yesus, kami telah menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus. Dan hari ini biar lidah, bibir, hati kami Tuhan terus bersyukur di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan Yesus, memuji nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus bertata di atas setiap pujian yang kami naikkan. Dan kami percaya setiap kami yang beribadah kepada Tuhan hari ini, Engkau Tuhan yang memberkati roti makanan kami. Engkau Tuhan yang memberkati air minuman kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu, kami panggil namamu Tuhan. Kau limpahkan setiap kebaikan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci. Hari ini beri yang terbaik buat Tuhan. Setiap hati hidup pada Tuhan. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku.
Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Nyatakan bersama. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci.
kesempatan kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ini kesempatan kami mengingat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Setiap detik, setiap waktu selalu mengasihi kami. Hanya Engkau Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Tidak ada yang seperti, tidak ada yang seperti. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nyatakan Kau Allah yang besar, haleluya. Yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Maka urapi kami Tuhan untuk memuji, bersuka cita bagi kemuliaan nama-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama-sama kita mau kasih salam kanan kiri kita yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita nyatakan syukur pada pagi hari buat segala kebaikan Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang sangat baik bagi setiap kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Kirias dengan sukacita kita menyatakan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama mari kita menyatakan begitu. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti airku, Engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita.
Sebab bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Dan dengan sukacita kembali kita mau nyatakan, ku memandang dari suku mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Marilah bangkitkan kita bagi Tuhan. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta Tuhan ya Allah, ku cinta Tuhan ya Allah. Mari pagi hari ini kita mau terbang bersama dengan Tuhan di atas setiap permasalahan kita. Haleluya, sama-sama Gereja Tiberias dengan sukacita kita mau nyatakan bagi Tuhan. Tuhan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Tuhan abad di dalam-Mu Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Hey. Oh, oh. Kami kan aman Tuhan. Mari kita mau nyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntunku setiap hari. Mari Gereja Tiberias nyatakan, ku menanti. Beri kekuatan, beri kekuatan. Sama-sama nyatakan, Tuhan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sebab firman-Mu teguh menopang. Tuhan abad di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Katakan rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu melebihi. Katakan firman-Mu Tuhan, amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku berjalan lebih tinggi. Katakan, berjalan bersama-Mu. Dengan hati yang percaya nyatakan, Tuhan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. One, two, nyatakan, Tuhan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Tuhan abad di dalam-Mu Tuhan. Tuhan abad, Tuhan abad di dalam-Mu Tuhan. Tuhan abad, Tuhan abad di dalam-Mu Tuhan.
Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya di pagi hari ini ada sukacita yang terbaik yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ada amin. Haleluya. Sama-sama di pagi hari ini saudara, mari bersama-sama kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Selamat menyaksikan. Iman Kristen itu iman yang dinamis. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebagai benih, jika ditabur di tanah yang subur, akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kita melepaskan iman dengan ucapkan firman Tuhan. Karena jika diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat, akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang akan menggerogoti diri kita dari dalam. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jangan putus asa, jangan frustasi, jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita serta jiwa kita. Dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dapat disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Pada pagi hari ini saudara, sama-sama kita mau diberkati dan mendengar suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Cara Agar Kita Dapat Memperoleh Pertolongan dari Tuhan. Dalam Romawi yang pertama, dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam Romawi yang kedua, cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23-24, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa hidup di dalam Dia. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia Allah akan menolong dan melindungi kita dari segala bahaya. Allah akan memberi kita kekuatan agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 5-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap, dan hidup di dalam kasih serta kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jangan takut menghadapi hidup ini. Ibrani 13 ayat 5b-6 dan Ayub 3 ayat 25. Ketakutan akan pengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka kita akan hancur. Tetapi
jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Artinya, ketakutan yang terus kita pelihara tidaklah menguntungkan, malah sebaliknya semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus adalah jawaban atas rasa takut itu. Karena itu tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara, demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada beberapa informasi dan pengumuman yang ingin kami sampaikan bagi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat terkasih dalam Kristus, ibadah Minggu Raya Perjamuan Kudus dan Minyak Urapan yang bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias yang diadakan pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 10.00 pagi. Perjamuan Kudus dilayani langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Dan firman Tuhan dilayani oleh hambanya yang terkasih Bapak Pendeta Dr. David Sumual dan tim doa bersama yang terkasih Bapak Pendeta Argo Pariaji Bekom SHMA, lalu Bapak Pendeta Elfris Wright MTH dan Bapak Pendeta Fandi Kumendong SE MTH. Pujian penyembahan bersama Bonerges Worship Team. Selanjutnya, kabar sukacita dan dinanti-nantikan di tahun ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan dalam Kristus, mari kita menghadiri perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia 2024. Haleluya. Dengan tema, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yang terambil dari firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12 yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 18.00 yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan acara perayaan Natal ada penyalaan lilin Natal dan syahdunya malam kudus, firman Tuhan, perjamuan kudus, minyak urapan, serta kesaksian mujizat. Christmas Worship bersama Bonerges Worship, Tiberias Singer, choir Natal dan orkestra. Perayaan Natal Tiberias 2024 juga dimeriahkan dengan kembang api dan acaranya gratis masuk. Terpuji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sekali bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikian informasi dan pengumuman yang kami sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita. Sama-sama di pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kembali kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami telah menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Maka tiba saatnya Tuhan, hati kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mengucap berkat Tuhan bagi Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang akan melayani setiap kami Tuhan melalui kabar kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus yang penuh kuasa. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan senantiasa Tuhan curahkan bagi Gembala Sidang kami yang terkasih. Dan melalui setiap pelayanan Gembala Sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya setiap kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia.
firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias kita katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Sama-sama kita siapkan hati kita, mari kita sambut kepada firman Tuhan yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darnia Gebariaji. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ya, persilakan Gembala Sidang yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk betul-betul menumbuhkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul untuk hidup menghasilkan buah. Ya, hidup kita menghasilkan buah ya saudara sekalian. Dan sebelumnya saya akan beritahukan bahwa putra saya Argo Pariaji akan berada di gereja Nias untuk nanti di altar call mendoakan saudara-saudara sekalian ya. Ya, Argo terbeban untuk mendoakan saudara sekalian. Argo itu banyak berdoa orangnya ya saudara sekalian ya. Ya, saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi bersama pendeta Efris Sirait ya saudara. Juga pendeta-pendeta lainnya ya saudara sekalian. Dan jadi Argo Pariaji berada di gereja Nias. Ya, jadi tidak membacakan ayat seperti biasanya ya, jadi saya bacakan sendiri. Jadi judul firman Tuhan pagi ini adalah bagaimana untuk hidup kita menghasilkan buah atau hidup menghasilkan buah, saudara sekalian ya. Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus ya saudara sekalian ya. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikatakan, Tuhan Yesus ini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, saudara sekalian, ini di Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Ya, saudara sekalian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi, menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berhasil untuk menghasilkan buah. Untuk mana hasilkan buah dalam hidup kita, kita harus fokus kepada Tuhan. Jadi supaya kita dapat berbuah dalam hidup ini, saudara sekalian, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Allah, kita lupakan apa yang sudah terjadi di belakang, dan mengarahkan diri dengan apa yang di depannya, saudara sekalian. Kemudian berlari-lari kepada tujuan Allah yang ada di firman Tuhan di Filipi, ya saudara sekalian. Di Filipi 3 ayat 13-14 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, saudara sekalian. Kita lupakan apa yang sudah terjadi di belakang kita, saudara sekalian, dan kita mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan kita. Dan kita berlari-lari kepada tujuan Allah, ya, tadi firman Tuhan sudah dibacakan. Jadi apa yang kita perhatikan agar kita berbuah dalam hidup ini, ya saudara sekalian. Nomor 1 adalah kita hidup menjadi pelaku firman. Kita hidup menjadi pelaku firman. Ya, saya bacakan di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kita dikehendaki menjadi pelaku firman. Jadi untuk hidup kita berbuah, saudara sekalian, ya, menghasilkan buah, nomor 1 adalah hidup menjadi pelaku firman. Kita sudah menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Tuhan Yesus bilang, kamu sudah bersih, ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang katakan di Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita sudah menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bersih, saudara sekalian, firman Tuhan yang katakan tadi. Dan kita berkewajiban untuk mempertahankannya, ya saudara. Mazmur juga dikatakan, ya, di Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Juga di Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pemazmur katakan apa yang kita perbuat akan berhasil. Setiap orang yang melihat hidup kita, hendaknya mereka juga melihat Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Karena sesungguhnya, saudara, kita hidup bukan saja untuk Tuhan Yesus, tetapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita kasihi Tuhan, ya, kita lakukan seluruh perintah Tuhan Yesus. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran. Berapapun harga yang kita harus bayar, saudara sekalian, kita berdiri di atas kebenaran. Sekalipun juga di masa-masa yang sukar misalnya. Kita sangkal diri kita yang seringkali
kita lebih menuruti hawa nafsu kita, saudara sekalian, daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa, saudara. Amin, saudara sekalian. Kita sangkal diri kita tiap hari dan kita bertobat setiap hari. Tiada hari tanpa pertobatan. Setiap hari bertobat. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa, saudara sekalian. Nah, hal pertama untuk hidup kita menghasilkan buah adalah satu, hidup menjadi pelaku firman Tuhan, saudara sekalian. Ya. Kemudian yang kedua untuk hidup menghasilkan buah, saudara sekalian, yaitu tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Tuhan Yesus yang katakan, Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah atau kita mau berguna. Di zaman kasih karunia atau di zaman anugerah ini Rasul Paulus pernah berkata, ya saudara sekalian, di Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Nah, ini persekutuan antara roh kita dan Roh Kudus telah terbina, saudara sekalian. Dan perlu ditingkatkan, ya. Jangan kita statis, ya, tetapi kita perlu meningkatkan terus intim lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, tadi di Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi persekutuan antara roh kita dan Roh Kudus, ya, terbina, maka Tuhan Yesus katakan kita seperti sahabat, ya. Tuhan Yesus mengatakan kita telah diberitahu dan pasti tahu akan kehendak Bapa apa yang penting, yaitu pesan dari Rasul Paulus juga, ya saudara sekalian, ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 20 juga dikatakan bahwa kita tuh sudah diberitahu, ya saudara sekalian, bahwa kita tahu kehendak Bapa yang penting, saudara sekalian. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, saudara sekalian. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, saudara. Dengan juga segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan adalah berbicara tentang hati kita dengan Tuhan. Ya, keintiman kita dengan Tuhan adalah berbicara hati kita dengan Tuhan. Tuhan melihat hati, saudara sekalian. Di Mazmur 63 ayat 1-2 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, saudara sekalian. Orang yang haus selalu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk hidup kita menghasilkan buah, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kemudian untuk hidup menghasilkan buah, saudara sekalian, yang ketiga adalah izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaannya, saudara sekalian.
Ya, banyak kita harus berguna bagi kerajaan Tuhan, bagi Tuhan dan bagi sesama, saudara sekalian. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan, ya saudara sekalian, seperti di Matius 3 ayat 8 Tuhan Yesus katakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ada buah pertobatan, kemudian ada buah-buah roh, ya saudara sekalian, di Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara sekalian. Juga perubahan karakter, saudara sekalian, ya. Perubahan karakter dan buah pelayanan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah bergerak dalam diri kita, dalam pribadi kita, yaitu Roh Kudus, ya saudara sekalian. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita, saudara. Roh Kudus adalah pemberian Allah bagi kita yang hidup sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita, orang percaya, saudara sekalian. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah di dalam hidup kita, saudara sekalian. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Pada waktu kita tidak tahu harus bagaimana untuk berdoa misalnya, maka Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus, ya saudara. Nah, jadi hal yang ketiga untuk kita menghasilkan buah, saudara sekalian, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja, saudara sekalian, ya. Kita harus percaya dan pada Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus yang lebih dulu bekerja, ya, untuk kita, saudara sekalian, ya. Dan kemudian yang keempat, saudara sekalian, hidup menghasilkan buah adalah kita hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Kemudian di Efesus 5 ayat 1-2 katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, saudara. Nah, ini kita lihat, ya, hiduplah di dalam kasih. Kita harus diminta menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak Allah yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, saudara sekalian. Yang keempat, saudara sekalian, untuk hidup menghasilkan buah, kita hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Seseorang yang percaya kepada Kristus harusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, saudara. Ketika hidup seseorang diubahkan oleh Tuhan, ia sekarang menjadi manusia yang baru. Tentu mungkin ada tantangannya, nggak gampang, ya saudara sekalian, apalagi zaman sekarang ini, saudara sekalian. Tantangan bisa datang dari dalam diri kita, yaitu adalah keinginan kita yang untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya seperti foya-foya, mencuri, berbohong, kita nggak peduli sama orang lain. Dan kemudian tantangan dari luar diri kita adalah bisa juga berupa pergaulan yang buruk, ya saudara sekalian. Bagaimana tadi di Efesus 5 ayat 1 dan 2 katakan, jadilah kamu penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, saudara sekalian. Ya, jadi kita menghindarilah pergaulan yang buruk dan kemudian kita jangan sungkan untuk membantu orang lain. Jangan kita enggan, ya, untuk membantu orang lain, saudara sekalian. Nah, tadi Efesus 5 ayat 1-2 menasihatkan kita betapa Yesus mengasihi kita sebagai persembahan dirinya untuk kita, saudara sekalian, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dirinya untuk kita, saudara sekalian. Untuk itu, marilah kita ikuti firman Tuhan Yesus. Di Efesus 5 ayat 15-17 katakan, karena itu
Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya saudara sekalian, untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat untuk hidup kita menghasilkan buah adalah hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Jadi ada 4 hal untuk hidup menghasilkan buah, saudara sekalian, yaitu 1, hidup menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu bertobat dan menyangkal diri setiap hari. Dan kita hidup bukan saja hidup untuk Tuhan, tetapi hidup di dalam Tuhan. Sehingga terlihatlah Kristus di dalam hidup kita, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Artinya kita hidup bersama Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita intim dengan Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan selalu haus mencari Tuhan, serta bergantung selalu kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka akan membimbing pikiran, hati, dan kehendak kita, saudara sekalian. Dan untuk membentuk karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah roh dan buah pertobatan. Dan yang keempat, kita hidup di dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Identitas kita orang percaya akan terlihat jelas melalui perilaku kita sebagai manusia baru, yaitu hidup di dalam doa selalu dan ketika menghadapi tantangan dan menjadi pelaku firman sehingga hidup kita menghasilkan buah yang lebat, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita dalam hidup ini kita selalu menghasilkan buah, ya saudara sekalian. Artinya berbuah-buah baik, ya buah-buah roh itu ada, ya buah pertobatan, saudara sekalian, dan kita juga mempunyai karakter yang baik, ya karakter baru yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, untuk itu marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan. Dan kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang dalam hidup ini. Masuk pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita diminta untuk berjuang masuk sorga, ya saudara. Kita hidup benar, kita hidup menjadi pelaku firman dalam kekudusan Allah. Untuk kita kelak dapat hidup kekal, saudara sekalian. Dapat hidup di sorga bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah, dalam hidup ini kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Setiap hari bertobat, saudara sekalian. Dan kemudian setiap hari juga belajar firman Tuhan, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Dan Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada kita, untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Untuk memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan untuk kita. Kita diampuni dosanya, kita diselamatkan, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang spiritual, mukjizat besar pasti terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita juga keselamatan bukan untuk diri kita sendiri, kita kabarkanlah kabar baik ini kepada setiap orang. Ya, kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Marilah kita dalam hidup ini kita menghasilkan buah-buah, ya, diminta untuk menghasilkan buah. 1, kita hidup untuk menghasilkan buah adalah kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua, kita tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja, saudara. Dan yang keempat,
hidup dalam doa selalu, dan menjadi manusia baru. Demikian saudara sekalian firman Tuhan, saya percaya kita semua dalam hidup kita ini, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita saudara sekalian, dan keselamatan kita beritakan kepada setiap orang, terutama yang belum percaya Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian untuk firman pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Guru Janias, Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami sudah diajar tentang bagaimana hidup yang menghasilkan buah. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala, senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk terus menyampaikan isi hati Tuhan, pewahyuan Tuhan, untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Ibu Gembala Sidang mengajar kepada kita bagaimana hidup kita menghasilkan buah. Jadi buah itu adalah hasil. Sama-sama bilang bersama saya, buah adalah hasil. Amin. Jadi pohon itu enggak pernah makan buahnya. Ada pohon yang pernah makan buahnya? Enggak. Pohon itu menghasilkan buah, tapi pohon itu tidak memakan buahnya. Yang makan buah dari pohon itu siapa saudara? Orang lain saudara, orang. Artinya apa? Buah kita itu saudara bukan untuk kita nikmati, tapi untuk orang lain rasakan, untuk orang lain nikmati. Itu sebabnya tadi Ibu Gembala sudah mengajar buah itu penting. Sama-sama bilang bersama saya, buah itu penting. Karena buah itu perintah Tuhan. Amin. Jadi hidup saudara ini di dunia ini bukan hanya untuk pribadi sendiri saudara. Jadi kalau Tuhan ciptakan kita, yaitu bukan hanya untuk kepentingan kita, tujuan kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Kita harus menghasilkan buah. Nah, buah itu ada dua. Matius pasal 7 dikatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ada dua buah. Buah yang baik dan buah yang tidak baik. Jadi enggak asal berbuah. Saudara harus berbuah, tapi enggak asal berbuah. Saudara harus menghasilkan buah yang baik. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menghasilkan buah yang baik. Amin. Kalau saudara menghasilkan buah yang baik, saudara enggak perlu ngomong banyak sama anak-anak saudara diubahkan Tuhan. Amin. Kalau saudara menghasilkan buah yang baik, saudara enggak usah banyak-banyak ngomong sama suami, ngomong sama istri, suami saudara, istri saudara pasti bertobat. Amin. Kadang-kala kita mengeluarkan banyak kata-kata, banyak ngomong A, ngomong B, banyak ngomong saudara. Tapi enggak ada perubahan di keluarga kita. Kenapa? Karena kita enggak menghasilkan buah yang baik. Kita enggak memberi contoh, teladan yang baik. Maka kalau saudara beri contoh, teladan yang baik, buah yang baik, enggak usah ngomong saudara, suami saudara pasti datang ke gereja. Amin. Kadang-kala kita suka bertengkar, kok enggak ke gereja Pak? Kamu ke gereja enggak ke gereja sama aja, gitu saudara. Nah maka kalau saudara menghasilkan buah yang baik, enggak usah diajak, orang di rumahmu mau datang beribadah. Amin. Enggak usah diingatkan, enggak usah diajak, mereka mau datang kepada Tuhan. Maka tadi Gembala Sidang kita membagikan 4 hal, bagaimana hidup kita menghasilkan buah. Yang pertama, hidup menjadi pelaku firman. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, izinkanlah selalu Roh Kudus untuk bekerja. Kenapa saudara? Karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berbuah. Dan yang keempat, kita harus hidup dalam doa selalu dan menjadi ciptaan yang baru. Hidup dalam doa. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau terus berdoa. Jadi kalau saudara terus berdoa, otomatis saudara akan menghasilkan buah yang baik. Nah, saya mau tanya sama saudara, doa itu penting atau tidak? Sekali lagi, doa itu penting atau tidak? Nah kalau penting, saudara kenapa malas berdoa? Ya saudara, contoh misalkan ini umpama supaya saudara mengerti penting atau tidak penting. Misalkan saudara ibadah nih, selesai ibadah saudara pulang. Lalu waktu saudara pulang, tiba-tiba di depan pintu rumah istri bilang, Pak udah lapar nih, beli dulu makan gitu saudara. Lalu oh ya,
udah pakai ini aja, pakai aplikasi aja. Sebentar, dia ambil handphone saudara, lalu dia pegang-pegang handphonenya nggak ada. Loh, handphoneku mana? Coba lihat di mobil, ternyata nggak ada juga di mobil. Wah, jangan-jangan ketinggalan di Tiberias Gading Nia. Saya mau tanya sama saudara, kalau handphone itu penting, saudara cari atau enggak? Cari, walaupun rumahmu misalkan di Bekasi, saudara balik lagi ke Kelapa Gading. Saudara cari itu handphone. Kenapa? Karena handphone itu apa? Penting. Tapi coba kalau saudara nyampe rumah, lalu yang ketinggalan cuma permen aja gitu saudara. Bagi tadi permennya Pak, bagi gitu. Permen yang mana ya? Oh iya yang tadi. Loh kok nggak ada? Oh jatuh kali tadi di kursi gereja Gading Nias. Ya udahlah, nggak usah dicari. Kita beli aja yang baru karena kurang penting. Sama kalau doa itu penting, kita harus terus berdoa. Katakan amin. Maka doa itu gampang atau susah? Ini nggak ada suaranya. Saya mau tanya, jemaat. Doa itu gampang atau susah? Sekali lagi, susah atau gampang? Gampang atau susah? Kalau gampang, kenapa malas berdoa? Iya. Kadangkala untuk hal-hal yang susah, aduh kok jelimet banget ya, kok susah banget. Hal-hal yang susah kita usahakan, kita upayakan. Tapi doa itu cuma saudara tutup mata, lalu naikkan ucapan kepada Tuhan. Kadangkala kita malas, saudara. Padahal doa itu memiliki dampak yang besar, katakan amin. Maka siapapun saudara jangan berhenti berdoa. Tanda saudara berbuah, saudara terus berdoa. Maka mari siapapun saudara terus berdoa. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan pasti tolong aku. Enggak mungkin. Ayo sama-sama, enggak mungkin Tuhan enggak tolong aku. Jadi enggak mungkin Tuhan enggak tolong saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Jadi sesulit apapun masalahmu, seberat apapun keadaanmu, Tuhan pasti tolong. Siapa yang pernah ditolong Tuhan, boleh angkat tangan. Siapa yang enggak pernah ditolong Tuhan, jangan angkat tangan. Karena kita pasti ditolong Tuhan, katakan amin. Iya. Jadi salah kalau saudara teriak, Tuhan enggak tolong saya. Tuhan kok enggak nolong saya, itu salah. Tuhan pasti tolong saudara. Simpelnya begini, saudara tidur tadi malam. Kalau orang tidur sadar atau enggak sadar? Sadar atau enggak sadar? Enggak sadar. Saudara kalau enggak sadar semuanya pasti diam. Tapi coba saudara renungkan, waktu saudara tidur ada satu organ tubuh yang terus bergerak. Namanya apa? Jantung. Saudara bayangkan, jantung walaupun saudara enggak sadar, saudara ngorok, saudara tidur, jantung tetap berdetak. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang menggerakkan jantung saudara waktu tidur? Tuhan. Itu saudara sekali jantung memompa 3 liter air saudara bergerak ke seluruh, 3 liter darah bergerak ke seluruh pembuluh darah saudara. Itu Tuhan yang menggerakkan. Kadang-kala kita ke rumah sakit aja, alat pacu jantung, ayo, lagi, enggak berdetak dia saudara. Enggak berdetak. Tapi saudara tidur diam aja, jantung itu berdetak. Siapa yang mendorong, menggerakkan jantung itu? Siapa namanya? Tuhan. Artinya apa? Tuhan gak pernah tolong saudara. Tuhan selalu menolong saudara. Amin. Tuhan gak pernah gak tolong saudara. Tuhan selalu tolong. Itu sebabnya terus bergantung sama Tuhan. Kita yang bergantung sama Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kembali ke tema hari ini, teruslah berbuah. Maka saya sedikit tambahkan, lalu bagaimana supaya kita menghasilkan buah. Kita baca Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh seperti pohon ara di Libanon. Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sama-sama bilang bersama saya, sampai aku tua, aku masih berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Daud.
Daud sedang bersaksi, Daud sedang bermazmur bahwa orang benar itu enggak akan kelaparan. Orang benar itu akan terus berbuah. Dan Daud mengajar kita, mendidik kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Bukan berarti Daud manusia sempurna. Daud pernah salah. Daud pernah tiduri istri orang. Bahkan Daud pernah membunuh suami dari istri orang. Tapi Daud bertobat, dia tinggalkan masa lalunya. Kita semua pernah punya masa lalu yang buruk. Tapi selama saudara mau bertobat, saudara mau berubah, Tuhan akan pulihkan. Katakan amin. Dan itu prosesnya enggak mudah. Dari Daud brengsek, enggak benar, sampai Daud bertobat, itu prosesnya enggak mudah. Taruhannya apa? Anaknya mati. Taruhannya apa? Anaknya saudara menikung Daud, mengkhianati Daud. Taruhannya banyak saudara, musuh-musuh Daud mengejar Daud, ingin membunuh Daud. Tapi Daud ikuti proses itu, ikuti terus proses itu. Maka ayat ini mengajar saudara, untuk berbuah kita harus ikuti proses yang Tuhan izinkan. Amin. Buah itu saudara enggak langsung tiba-tiba, misalkan pohon mangga, tiba-tiba muncul, ting, mangga matang pohon, gitu saudara. Enggak mungkin. Dia mulai dari kuncup dulu. Jambu klutuk saudara mulai dari bunganya dulu saudara. Lalu dimakanin burung atau dimakanin apa itu saudara, tawon gitu saudara. Lalu dia terbuka. Lama-lama dia tumbuh, lama-lama menjadi besar. Ada proses. Orang itu berbuah ada proses. Setiap kita pasti mengalami proses. Katakan amin. Dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami proses apa hari ini. Mungkin ada saudara yang sedang diproses dalam rumah tangga saudara. Diproses sama suami, diproses sama istri, diproses sama orang tua, diproses sama anak-anak. Terus ikuti proses itu. Saudara mungkin sedang diproses dalam bisnis saudara. Ada orang yang nipu saudara. Ada orang yang mengkhianati saudara. Ikuti aja. Tuhan gak pernah salah dengan proses yang Tuhan izinkan. Katakan amin. Ingat cerita tentang Ayub. Kurang saleh apa Ayub? Kurang benar apa Ayub? Alkitab mencatat bahwa tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Tidak ada orang yang sekudus Ayub. Tapi Ayub diproses sama Tuhan. Anaknya mati. Ladang gandumnya terbakar. Kambing dombanya dicuri orang. Dan dia sakit kusta. Ditambah lagi yang menyakitkan, istrinya mengutuki dia. Ayub, masihkah engkau mengikuti Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Itu kelewatan. Seorang istri suruh suaminya mati. Ada di sini ibu-ibu yang suruh suaminya mati, ada? Kelewatan itu. Ibu-ibu, jangan doain suamimu. Tuhan, supaya dia ketabrak bajai Tuhan. Saya pastikan doa seperti itu nggak akan dijawab. Ya. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, biarlah melalui peristiwa ini, dia diubahkan Tuhan. Dilembutkan hatinya Tuhan, sehingga dia bertobat, sehingga dia datang kepada Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya mengasihi Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini relakan dirimu diproses Tuhan. Sama-sama bersama saya, Tuhan Yesus, aku mau diproses supaya hidupku berbuah menjadi lebih baik. Amin. Orang itu enggak tiba-tiba menjadi lebih baik. Ada pengalaman-pengalaman buruk yang dia alami. Orang itu enggak tiba-tiba langsung kuat. Kalau saudara pergi ke tempat gym, enggak bisa saudara yang tadinya perutnya buncit gitu saudara. Lalu kantongnya di kiri kanan banyak, gelamber-gelamber gitu. Enggak bisa tiba-tiba 6 packs, 7 packs, enggak. Harus apa? Angkat besi dulu, angkat barbel, tarik lagi. Selama berbulan-bulan, lalu jadi badannya. Sama, kadang-kala kita diproses. Proses itu enggak enak. Proses itu menyakitkan. Proses itu melelahkan. Tapi percayalah, setiap proses tidak akan mengkhianati hasil. Setiap proses yang saudara jalani akan menghasilkan buah yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa saudara yang sedang diproses? Jangan menyerah. Jangan putus asa. Tuhan pasti tolong saudara. Kok ngelihatnya gitu? Iya, Tuhan pasti tolong saudara.
Yakinlah Tuhan gak mungkin gak tolong saudara. Yang keenam, yang terakhir. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah. Kita baca Mazmur 91, 14 sampai 16. Sama-sama 2, 3, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dan 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Saudaraku, ini cerita, yaitu doa dari Musa dalam lindungan Allah. Tadi Ibu Gembala sudah baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Tadi dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Jadi ranting itu saudara nggak cari makan. Ranting itu nggak cari air. Yang cari makan, yang cari air itu apa? Akar. Jadi ranting itu nggak cari makan, ranting itu nggak cari minum. Yang cari air, cari makan itu akar. Ranting cukup nempel. Ranting cukup melekat. Selama ranting itu melekat, nempel, dia pasti berbuah. Amin. Sama, hari ini kalau kita nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, pasti hidupmu berbuah. Amin. Maka yang keenam, bagaimana supaya kita menghasilkan buah? Yang keenam, mari kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi Mazmur 91 tadi itu saudara adalah doa dari Musa, aman dalam lindungan Tuhan. Selama 40 tahun mereka dikasih makan roti mana. Selama 40 tahun jubah mereka enggak pernah rusak. Kasut mereka enggak pernah rusak. Saudara bayangin 40 tahun mereka enggak ganti baju. Saudara enggak usah 40 tahun. Saudara seminggu enggak ganti baju. Semua orang lari tinggalin saudara. Karena apa saudara? Bau. Tapi luar biasa. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Jubahnya enggak pernah rusak. Selalu baru. Sepatunya enggak rusak. Kenapa? Karena mereka punya hubungan. Hubungannya apa? Tiang awan berjalan di siang hari menjadi payung. Tiang api menerangi mereka di malam hari. Kenapa bisa muncul itu tiang awan, tiang api? Musa masuk ke kemah suci. Dia mempersembahkan darah anak domba. Selesai itu dia menuang minyak. Setelah dia mengorbankan darah, menuang minyak, api muncul dari langit. Muncullah tiang awan, muncullah tiang api. Hari ini saudara yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui doa, perjamuan kudus, minyak urapan, hidup saudara berbuah. Amin. Maka banyak, ya ini kesaksian benar saudara, banyak orang suka kasih sebutan untuk Jemaat Tiberias. Jemaat Tiberias itu imannya besar. Imannya besar, iya. Satu kali pendeta Argo saudara ketemu dengan seorang pendeta, saudara, pendeta besar di Indonesia. Bahkan dia suka ke Amerika, suka kemana-mana melayani melalang buana. Ketemu pendeta Argo, saudara, ngobrol-ngobrol. Lalu dia bilang, saya lagi sakit nih, doain saya dong gitu. Nah dia, pendeta Argo merasa kok dia pendeta besar minta doain saya gitu saudara. Lalu dia bilang, enggak apa-apa, karena memang Tiberias itu, orang Tiberias itu imannya besar-besar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Gimana enggak besar saudara, bayangin. Orang ngelamar kerja kan, lamaran kan harus bagus. Kita ngelamar kerja saudara, ucek-ucek banyak minyak gitu saudara. Ya, buka toko saudara, orang kan bagus-bagus bikin tokonya, tapi kita diciprat minyak saudara. Anak sekolah dimandiin minyak gitu saudara. Kenapa? Karena kita punya iman. Di balik tubuh dan darahnya, di balik minyak urapan, ada Yesus Kristus yang punya kuasa, yang akan memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka miliki hubungan. Miliki hubungan. Buah itu karena kita ada hubungan dengan Tuhan. Maka saudara terus miliki hubungan. Doa saya, kita terus berbuah, dan buah yang kita hasilkan menjadi buah yang baik, sehingga hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan.
tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih lagi sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan saja. Walau 1000, walau 1000, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama. Walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi katakan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus penolong kami, Yesus pertahanan kami. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami berlindung. Haleluya. Terima kasih. Kembali dengan syukur kepada Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus.
Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya saya bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi menyatu dengan tubuh darah Yesus adalah kita diampuni dosanya dan kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Ya, kita akan hidup oleh Yesus. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedenar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, saudara. Secupak gandum sedinar artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin sulit, semakin susah, saudara sekalian. Ya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan yang hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, dalam kekudusannya, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka kita tidak akan dirusakkan, kita selalu akan berkemenangan, saudara sekalian. Berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas masalah, berkemenangan atas kuasa gelap. Dan kita juga, hiduplah kita berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, dan kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, saudara sekalian, baik itu pekerjaan, finansial, rumah tangga, orang tua, anak, cucu, semua minta kepada Tuhan Yesus. Maka imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3.
Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami tahu Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan selalu menyertai kami dan akan menuntun hidup kami ke depannya ini Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memakai minyak urapan tanda kesukaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberius Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberius Indonesia ya Tuhan Yesus. Jadikan jemaat Tiberius Indonesia anak-anak-Mu yang menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus wibawa ilahi kepada jemaat Gereja Tiberius Indonesia. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat Gereja Tiberius Indonesia. Dan berikan selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berikan kuasa-Mu, berkat-Mu, Tuhan Yesus, berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berkat jasmani mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberius Indonesia selalu sehat dan sembuh. Dan berikan juga berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Tuhan Yesus berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun. Jadi kepala, bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberius Indonesia penuh kasih mesra, penuh intim Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus selalu dalam kasih mula-mula, dan apapun yang diperlukan dalam rumah tangganya tercukupi, anak-anaknya juga dapat mencapai cita-citanya. Dan berikan Tuhan Yesus kasih-Mu kepada pendeta-pendeta di Gereja Tiberius Indonesia, berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga, berikan tanda-tanda heran menyertai, dan apa pun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk pekerja, koordinator, Tuhan Yesus, dan usher, greeter, tim worship, media, choir, dan juga kids dan wonder guest. Semua diberkati Tuhan dan apa yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggora dan istri dan anak diberkati, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryago diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi dan Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, dan Diana dan Antoni diberkati, Raymond dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberius Indonesia, berikan kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberius Indonesia. Mujizat-Mu selalu terjadi, kuasa-Mu selalu terjadi dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberius Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberius Indonesia, untuk Kau sayangi, Engkau berkati semua program yang ada di dalam Gereja Tiberius Indonesia. Berkenan selalu pada kami jemaat Gereja Tiberius Indonesia dan kami semua yang melayani di Gereja Tiberius Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberius Indonesia, untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan berikan kami serahkan Gereja Tiberius Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Kita akan tutup ibadah. Nanti setelah ibadah, saudara yang mau didoakan boleh maju ke depan. Pendeta Argo Pariaji akan berdoa untuk saudara. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh hadirat Tuhan, pujian penyembahan, juga melalui firman yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami, juga perjamuan kudus, minyak urapan yang telah kami terima, yang telah dipimpin oleh Gembala Sidang kami. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dan berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi. Sayangi setiap umat-Mu Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas mereka semua. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, choir, penerima tamu, pungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, tambahkan hikmat, pewahyuan dari sorga, untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai lautan manusia akan pesta di kerajaan sorga. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk menjadi pemimpin yang hebat. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap jaga. Bagi setiap saudara yang mau terima minyak urapan dari depan, saudara boleh maju ke depan. Janji-janjimu padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu.
tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Dengan kemuliaanmu, tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Kau pulihkanku sebagai anakmu, minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh darahmu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaanmu, tubuh darahmu sempurnakan
minyaku, ku dijadikan baru serupa gambaranmu. Minyak kudusmu, minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Then sees my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tiberias.